sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara dan juga sekaligus sebagai para alumni dari Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Baik, perkenalkan nama saya Dendi Triadi. Pada kesempatan ini saya akan memandu, selaku moderator akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Hadirin para peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para pembicara kita yang mempunyai keahlian IT-nya masing-masing dari perusahaan nasional dan internasional. Nanti setelah pemaparan materi, akan ada sesi tanya jawab. Dari setiap pemateri itu akan ada 2 pertanyaan. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan setelah selesai pembicara menyampaikan materi, silakan Bapak Ibu untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Karena ini berhubungan dengan waktu kita yang terbatas. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Teknologi Informasi, Bapak Dr. Edi Suryanegara, MKOM. Yang kami hormati Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Dharma, Profesor Hajah Isnawijayani, MSc, PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara webinar kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen, ya, dosen Magister Teknik Informatika dan para peserta webinar pagi ini. Hadirin yang kami hormati, tema kita hari ini yaitu digital talenta yang kompeten. Di mana revolusi industri 4.0 saat ini kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini agar dapat mengikuti dan memanfaatkan era digital yang semakin berkembang. Seperti itu. Nanti kita akan mendengarkan dari para pembicara dengan adanya revolusi industri yang saat ini kita hadapi. Baiklah, selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam webinar pada pagi hari ini. Untuk para pembicara, kami kasih kesempatan waktu untuk menyampaikan materinya kurang lebih 15 menit ya, sangat terbatas. Mungkin bisa maksimal nanti. Kemudian setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, pada kesempatan ini untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Habni selaku pembicara yang pertama. Beliau merupakan, izin share screen untuk memperkenalkan Bapak Habni merupakan IT Service Delivery Manager di perusahaan PT Palmed Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan beliau juga kebetulan merupakan alumni Magister Teknik Informatika pada tahun 2017. Oke, baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Habni MKOM, atas waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Aduh, baik Pak Dendi, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Bina Dharma telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber untuk acara talenta digital yang kompeten ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, terutama kepada Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Teknologi, Dr. Edi Suryanegara. Kebetulan beliau juga dosen pembimbing saya dulu, waktu S2. Terus dosen sama Pak ya? Iya, iya. Dan dosen pembimbing saya pertama itu Pak Dedi Surya Samsuar waktu itu. Dan saya ucap terima kasih kedua dosen pembimbing saya telah membimbing saya, dan alhamdulillah saya selesai S2-nya dengan tepat waktu, 2 tahun selesai. Terus yang berikutnya ke Direktur Program Pascasarjana Profesor Hajah Isnawijayani, MSI, PhD.
dan terutama para hadirin yang join di meeting ini, Bapak Ibu dosen studi teknik informatika, para lulusan S1, saya lihat tadi hasil surveinya banyak sekali S1 yang join di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Pak Dendi, saya izin share desktop Pak ya. Boleh, silakan Pak Habni. Oke, mudah-mudahan bisa lihat ya desktop saya. Oke, sudah. Perkenalkan, nama saya Habni, punya pengalaman alhamdulillah sampai sekarang udah 19 tahun di bidang IT. Artinya dari awal saya kerja sampai detik ini tuh linear. Tidak pernah IT terus masuk ke sales, terus masuk ke bagian lain, terus masuk lagi ke IT enggak. Alhamdulillah semuanya mulai dari, karena memang awal mulanya saya itu memang senang IT dari awal. Jadi waktu cari kampus pun IT. Ada yang nawarin PMDK dengan jurusan yang lain, saya tolak. Kenapa? Saya nggak senang itu. Gitu. Nah, terus 2017, alhamdulillah saya lulus MCom di Bina Dharma University. Setelah itu saya akan nah, untuk lebih lengkapnya saya akan ke slide yang kedua, introduction dengan lebih singkat dan lebih jelas. Saya lulus tahun di 2017 November dengan IPK 3,67, alhamdulillah lumayan baiklah, walaupun waktu itu saya sudah tinggal di Jakarta. Jadi setiap Jumat saya udah pulang ke Palembang, kuliah hari Sabtu, terus Senin pagi balik lagi ke Jakarta, sampai selama 2 tahun. Waktu saya lulus pertama-tama itu saya jurusan yang paling pertama waktu saya ambil ada manajemen informatika. Saya lulus S1 tahun 2001 di Padang. Setelah itu saya pergi merantau ke Medan, cari lowongan, 1 tahun nganggur, nggak ada dapat kerja, tidak ada jobless lah. Waktu itu nggak ada arahan Google, tidak seperti sekarang ini. Job hunter tidak seperti sekarang ini. Waktu itu hanya ada Internet Explorer dan itu kontennya juga tidak terlalu banyak. Nah, saya ngelamar waktu itu hampir banyak sekali lamaran dan itu masih menggunakan waktu pos dan giro. Saya ngelamar, di invite oleh Wasantara.net. Waktu itu dia tidak menanyakan nilai, tidak menanyakan apapun. Bisa nggak kamu install modem dial-up waktu itu. Modem dial-up itu modem yang ada PCI card itu, terus kita buka belakangnya, terus kita pasang. Setup tersebut sampai jadi. Saya bisa dan diterima. Setelah diterima, pindah ditempatkan di Palembang. Itu awalnya saya ada di Palembang. Nah, di Palembang itu mulai dari Mei 2002 sampai Juli 2004. Kerja saya, job desk saya, install modem di rumah-rumah. Waktu itu dial up modem itu masih sangat banyak internet yang digunakan. Terus untuk perusahaan biasanya ada point-to-point connection. Saya ikut juga dulu waktu itu manjat tower, point-to-point, lihat signal strength-nya berapa, seperti itu. Jadi peserta yang sekarang ini saya lihat banyak yang baru lulusan, ilmu yang seperti itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena koneksi point to point, dial up waktu itu tahun 2004 itu sangat dibutuhkan. Jadi waktu itu saya di hire karena itu. Hanya saya punya satu kemampuan seperti itu. Nilai IPK saya sangat tidak bagus sekali. Sangat tidak memuaskan. Sekarang kalau mahasiswa sekarang lulus IPK-nya sangat luar biasa. 3,8, 3,7, 3,6, 3,5. Saya salut dengan mereka saat ini. Job desk itu semuanya, dan saya dibayar berapa waktu itu? Waktu itu saya dibayar hanya 1 juta bersih. Saya waktu itu masih lajang sendirian. Jadi 1 juta dibayar dengan job desk seperti itu. Area kerjanya waktu itu hanya kota Palembang, tidak sampai ke luar daerah. Nah, setelah tahun Juli 2004, kontrak habis. Waktu itu saya dikontrak setahun, terus diputus, nyambung lagi setahun, akhirnya 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya minta extend 3 bulan, oke, untuk mencari pekerjaan baru. Terus saya dapat di DataScript.
DataScript ini saya join sebagai IT support specialist. Artinya saya menghandle semua produk IT, apakah itu mesin sidik jari, CCTV, network, printer, plotter, semuanya. Apakah saya ahli saat itu di bidang itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena saya dari network Wasantara Net pindah ke sana, tapi saya belajar. Di sini belajar CCTV, jaringan dan semuanya. Masih berhubungan IT masih gitu. Nah, di DataScript waktu saya pindah salary saya berapa? Cuman 1,3, naiknya cuma 300.000 waktu itu. Area kerjanya itu Sumbaksel. Sumbaksel itu termasuk Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Area seluas ini kita waktu itu saya sebagai IT itu pergi ke mengenal namanya PTBA, Pertamina, Pusri, PT Timah, terus Tanjung Enim Lestari, terus banyak lagi perusahaan-perusahaan yang saya kenal di DataScript ini. Pas sampai saya ke ConocoPhillips juga waktu itu di DataScript. Pas waktu saya kunjungan ke ConocoPhillips, saya melihat, waduh, di sini enak ya, di tengah hutan, ada tempat olahraganya, ada tempat berenangnya, ada gymnya, ada semuanya. Saya berpikir, oh ini enak ya, kerja di sini dalam hutan, tapi semuanya lengkap. Waktu itu di ConocoPhillips yang arah ke Jambi, perbatasan sebelum perbatasan Palembang Jambi, kita dari Ramba itu masuk ke dalam itu hampir 15 kilo lah. Di DataScript banyak secara ilmu IT saya tidak banyak upgrade. Kenapa? Karena waktu itu dengan penghasilan 1,3 nggak cukup, tapi duit dan lain-lainnya banyak, duit abu-abunya lah banyak. Jadi saya terlena di sana sampai jadi 5 tahun, hampir 5 tahun di sana. Sebenarnya kalau saya sebagai swasta punya prinsip jangan pernah lebih dari 3 tahun di satu perusahaan. Itu konsep. Kenapa? Kalau lebih dari itu, artinya apa? Kenaikan salarinya signifikan, tidak terlalu signifikan. Saya sudah mengalami 19 tahun. Setelah itu saya pindah ke PT Surya Esa Perkasa, itu adanya arah ke Indralaya. Kalau kita mau ke Indralaya, di sebelah kanan ada flaring Pertamina, ada api yang atas itu. Nah, itu PT Surya Esa Perkasa. Saya pernah di sana sebagai senior system engineer selama 5 tahun. Di sini job desk saya semuanya mulai dari MikroTik router, firewall, server, Windows Server 2006, storage server, CCTV, mesin absen, Windows aplikasi semuanya, semua mulai. Dan lebih hebatnya di PT Surya Esa Perkasa itu saya satu-satunya IT untuk menghandle satu pabrik. Artinya semua yang berhubungan dengan IT thing itu harus baliknya ke saya. Di sini saya mengambil sertifikat MTCMA Mikrotik. Mulainya awal di sini. Pertanyaannya, apakah ini dibayarkan oleh perusahaan? Jawabannya tidak. Kenapa? Saya merasa saya udah minta banyak, saya udah memberi banyak ke perusahaan, tapi perusahaan nggak beri balik. Ya udah, saya belajar sendiri, pakai biaya sendiri. Waktu itu saya dibayar di sini lumayan 3,7 per bulan. Dan saya udah berkeluarga, dan itu tidak cukup. Nah, tidak cukupnya seperti ini. Dengan angka 3,7, saya punya istri, punya anak, saya berpikir, saya nggak harus seperti ini, gitu. Sampai kapan, gitu. Jadi saya berusaha mencari, saya hitung dulu, idealnya, saya itu punya penghasilan berapa sih? Itu awalnya, saya cari. Akhirnya saya mendapat angka 11,5. 11,5 juta per bulan itu ideal angka yang harus saya dapat untuk menghidupi keluarga dan anak saya. Sampai waktu itu saya berprinsip, 3,7 itu saya punya prinsip. Hemat itu penting. Tapi memperbesar penghasilan itu jauh lebih penting. Ada dua pendekatan. Kalau kita hemat itu penting, ya udah, hemat penting. Tapi kalau source-nya itu kecil, sehebat apapun kita hemat itu nggak berhasil. Kenapa? Karena memang nggak tempatnya kita hemat gitu. Jadi apa langkah berikutnya? Source-nya harus dibesarin gitu. Jadi berapa? Angka 11,5. Di Surya Esa Perkasa, sebentar, sorry.
Di Surya Esa Perkasa, saya pernah interview ke Jakarta 2 kali di perusahaan Sita, namanya Sita. Mungkin nggak ada yang tahu di sini Sita. Sita itu perusahaan global yang menghandle di airport. Mungkin Pak Benny ya yang di BMKG SMB mungkin tahu itu. Sita itu dia menghandle semua aktivitas airport untuk seluruh dunia. Saya pernah ngelamar di situ, ditolak. Saya ditolak. Jadi saya nanya, ditolak kenapa? Karena kamu kurang pintar, kurang hebat gitu. Oke, saya belajar lagi. Terus saya pernah ngelamar di Atos. Atos itu perusahaan global juga, ngadain IT. Kayak gini, Atos itu, misalkan ada Olimpiade di Beijing, di Cina atau di Jepang, Atos itu menyiapkan seluruh IT untuk perusahaan, untuk acara di sana gitu. Itu yang Atos, yang pernah saya ngelamar. Ditolak juga, ditolak. Terus saya pernah juga ngelamar di Techrir. Techrir itu perusahaan oil and gas di Abu Dhabi. Saya ngelamar di Techrir, di interview juga, dibayarin dari Palembang ke Jakarta, Jakarta ke Abu Dhabi, nginap di sana 3 tahun di Abu Dhabi, 3 hari di Abu Dhabi, interview di sana, terus balik lagi ke Palembang, ke Jakarta, terus sampai ke Palembang lagi. Semuanya itu dibayari oleh Techrir. Dibayarin semuanya A sampai Z, termasuk ongkos taksi saya dari rumah ke SMB 2 yang di Palembang. Diterima nggak juga gitu. Artinya apa? Banyak hal yang kita tidak tahu di belakangnya. Saya tidak terima, kenapa? Kamu nggak punya sertifikat waktu itu. Jadi saya ambillah sertifikat MCSA, itu Microsoft sertifikat untuk Windows 2006. Saya ambil sampai belajar lagi, ngelamar lagi. Akhirnya pada tahun 2014 Maret, saya Februari awal sih saya udah interview, dipanggil oleh OKIPP. Waktu itu OKIPP baru buka lahan untuk di pabriknya. Dipanggil, ditanya, ada 2 kali interview. Pertama interview dengan HR sama dengan user. Usernya namanya Mr. Theo. Halo Bapak Hamni, sepertinya gangguan jaringan. Sendirian masalah IT, oke, infrastruktur. Saya kasih tahu infrastruktur saya juga udah pernah pengalaman di Nusantara Net. Nah, makanya mereka terima di OKI. Nah, waktu di OKI saya ketemu dengan HR-nya, HRD nawarin, Pak Afni, ini Bapak mau ngelamar sini, ekspektasi salary-nya berapa? Waktu itu dia nanya, saya jawab, Pak, saya minta 12,5. Oh, Pak, 12,5 kita nggak sampai di situ, Pak. Kalau Bapak mau 11,5 katanya. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang saya idamkan waktu di Surya Esa Perkasa, angka yang ideal buat saya itu ada 11,5, tercapainya di mana? Di OKIPP. Beneran. Artinya apa? Sesuatu yang kita idamkan, yang impikan dengan kuat, itu akan tercapai. Contohnya saya udah mengalami sendiri. Mereka nggak bisa minta 12,5. Oke, kamu saya bayar hanya 11,5. Tugas saya apa, Pak? IT support dulu. Karena kenapa? Karena pabriknya belum ada. Setelah itu nanti network engineer. Nah, itu waktu saya kunjungan pertama ke OKIPP, 2 jam naik dari BKB ke Sungai Baung. Di sana itu saya mulai pertama datang ke sana, itu 3 kilo itu rumput semua. Belum ada bangunan sama sekali. Rumput semua. Karena ini project katanya. Jadi dia belum ada apa-apa. Baru akan di-hire vendor-vendor. Nah, setelah di OKIPP 5 bulan, karena project udah mulai jalan, saya menjadi lead network infrastruktur. Network infrastruktur ini saya menghandle, bertanggung jawab seluruh network infrastruktur untuk OKI itu adalah saya. Dan di sini itu udah banyak IT-nya udah hampir 15 orang. Nah, bagian itu saya sebagai network, jadi saya berhubungan dengan karena di sini digunakan Cisco. Oke, sorry. Di Surya Esa Perkasa itu digunakan Mikrotik. Waktu itu Mikrotik, firewall-nya Mikrotik, semuanya Mikrotik. Suite-nya itu Cisco. Tapi yang suite-nya nyampur, ada yang Tricom, ada yang Cisco waktu itu. Tapi kalau di OKIPP semua suite-nya udah Cisco. Routernya Cisco, suite-nya Cisco, semuanya udah Cisco. Di sini saya ambil CCNA sama MCOM. Nah, MCOM sama CCNP. Pada waktu di OKI, Pak Dendi, ini waktunya sudah berapa Pak Dendi? Kurang lebih sudah 8 menit, Pak.
Sebenarnya ya. Kita cepetin aja ya. Oke. Nah, waktu di Oki, saya udah ngeplay tuh di Oki untuk saya waktu di Oki November itu saya udah ngeplay jadi ambil MCOM di Bina Dharma. Karena saya masih kuliah di Oki, jadi setiap Jumat saya pulang ke Palembang dan ambil MCOM. Setelah ambil MCOM dan saya udah bayar registrasi semua MCOM di Bina Dharma, November 2015 saya diterima di Valmed. Karena kenapa? Selama proses ini saya tidak pernah berhenti nge-play. Saya tetap nge-play apapun itu. Nah, setelah di Valmed itu saya dan ditempatkan di Jakarta. Terus saya nanya, Pak, saya lagi kuliah loh di Palembang. Saya ngomong sama HRD-nya. Terus HRD ngomong, ada nggak kompensasi Pak dari Valmed kalau saya kuliah di Palembang, terus saya kerja di Jakarta. HRD ngomong, oke Pak, nanti kita bicarakan di internal. Setelah dibicarakan di internal, mereka memberi saya tiket 3 juta per bulan. Setelah ini, artinya, jadi saya bisa punya 3 juta untuk PP setiap Jumat ke Palembang untuk kuliah selama 2 tahun. Dan alhamdulillah sampai 2017 saya lulus di MCOM-nya dan sukses lah. Walaupun saya harus setiap Jumat bolak-balik Palembang Jakarta. Nah, setelah saya di Valmed dan di Valmed skill yang dibutuhkan itu waktu itu adalah dia cuma satu pertanyaan, Pak, kita mau buat workshop di Cikarang. Bapak mampu nggak membangun infrastrukturnya dari awal sampai jadi? Saya jawab bisa. Setelah bisa, dan memang saya bisa, setelah dari tanah kosong, sama persis dengan Deoki, tanah kosong, bangun gedung, semuanya udah jadi sampai sekarang. Saya meeting di kantor sekarang. Nah, setelah itu 2 tahun 5 bulan saya dipromot menjadi IT Service Delivery untuk Indonesia, Singapura, Malaysia. Valmed itu mempunyai proyek di beberapa negara di Asia Pasifik, bukan di Asia Pasifik sih, di global. Tapi wilayah saya hanya 3, Singapura, Malaysia, Indonesia. Sederhananya seperti ini. Kalau Valmed ada proyek di Oki, saya datang membangun infrastruktur IT. Kalau Valmed ada proyek di Balikpapan, saya datang membangun infrastruktur IT untuk tim proyek yang ada di sana. Setelah proyek selesai, bongkar semua, kita balik lagi. Kalau ada proyek di Pekanbaru, RAPP, Ibu Indri ada di sini ya sebagai RAPP juga kami ada beberapa proyek di sana. Saya datang ke sana, kontak dengan IT di sana, ngobrol dengan IT di sana, Pak, kita butuh infrastruktur di sini, mohon izin Pak untuk tarik kabel EVO atau semuanya lah, radio link atau semuanya lah. Oke, silakan. Mereka izinkan. Ke Toba Paper di Medan juga seperti itu. Jadi saya sebagai IT Service Delivery Manager bertugas mendeliver IT infrastruktur untuk semua proyek. Di Malaysia kita juga ada proyek kemarin, tapi karena pandemi saya tidak sempat visit ke sana. Di Singapura kita juga ada proyek di Neles Company, dia mengolah limbah rumah tangga menjadi biogas, dan kita ada juga proyek di sana. Dan saya juga provide IT ke sana. Dan kita Valmed juga punya data center di Singtel Singapura, dan kita punya 2 rak di sana, dan kita maintain di sana. Dan kalau ada apa di sana, saya juga harus visit ke sana untuk maintenance-nya. Dan di sini saya mengambil sertifikat PMP sama ITIL. PMP itu adalah project management tentang bagaimana mengelola project. ITIL adalah tentang bagaimana manajemen operasional IT. Terima kasih Pak Dendi. Oke, sudah cukup Pak. Sebenarnya waktunya memang terlalu singkat. Iya, oke. Terima kasih banyak atas pengalaman dan sharing kerjanya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan, kami persilakan. Kepada Bapak Ibu peserta, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Setidaknya kami beri 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau menanyakan pengalaman kerja yang sudah pernah dilalui sama Pak Hab ini. Bahwa memang IT sangat diperlukan, apalagi di saat ini perusahaan sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya. Sesuai dengan tema kita. Di chat ada pertanyaan nih Pak Dendi nih dari siapa nih, coba di chat. Oh ya, dari Antoni Wijaya. Ini pertanyaan agak ini, share berapa ekspektasi salary di Valmed dan berapa jadinya di approve? Terima kasih. Seperti itu Pak Hamdi. Pak Dendi apa pertanyaannya Pak? Sorry. Berapa ekspektasi salary di PT Valmed dan berapa jadinya yang di approve? Pak, gini Pak,
Bapak kita mau ngelamar nih di satu perusahaan itu ada standar Pak. Misalkan Bapak IT spesialis, walaupun gaji Bapak 11,5 saya di Oki waktu itu, terus masuk ke IT spesialis, mereka punya standar Pak. Gaji Bapak berapa? Saya kasih slipnya. Oh 11,11 ya, 11,5 ya. Oke Pak, karena kami punya standar sendiri, gaji Bapak nggak bisa segitu. Berapa Pak? Dia naikin ratusan persen Pak dari gaji yang saya sebelumnya. Gini. Kalau kita confident Pak, punya skill, confident dan bisa melamar, nilai ini pengalaman saya, nilai cenderung tidak dibutuhkan Pak, IPK nggak perlu dibutuhkan. Pengalaman saya, kenapa? Umur juga tidak pernah ditanya. Kalau misalkan saya pernah nge-apply, mungkin saya bisa share lagi ya, ada beberapa tawaran pekerjaan di ini ya. Di LinkedIn itu banyak headhunter yang akan memburu kepala-kepala yang bagus, Pak. Artinya apa? Ini kemarin hari Kamis kemarin yang sebelah kiri, Esa Prama Teknologi, dia nanya ke saya, Pak Abni, kamu open nggak untuk pekerjaan baru saya ini? Saya ada di telco sekarang, ada klien saya di telco, dia perlu service delivery manager. Bapak mau nggak? Belum saya follow up. Terus ada satu lagi di Valeo. Valeo ini perusahaan Prancis yang bekerja di spare part-nya mobil yang ada di Indonesia. Dia nawarin, Pak Abni, mau nggak yang ada pekerjaan ini? Kalau mau tertarik, silakan email ke saya. Terus ada lagi headhunter yang lain menanyain, saya ada ini IT Service Delivery Manager nih, areanya Bogor tuh. Job desk-nya apa? Kata saya. Kalau selerinya budget kamu itu berapa? Kata saya. Dia nawarin 2.500 US dollar per month. Saya kasih tahu, saya nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena saya banyak pertimbangan gitu. Terus ada lagi yang nanya itu IT manager. Ada juga yang nanyain dari DHL. Pak, saya ada lowongan untuk DHL. Bapak mau nggak? Dan terakhir, saya pernah di interview di Google, Pak. Diterima nggak? Jawabannya nggak diterima. Kenapa? Ya, saya ngomong, saya ini dari M.Com-nya Bidar swasta, bukannya M.Com-nya UI, ITB, UGM atau yang lain lah gitu. Tapi kok Google kamu kenapa menginterview saya gitu? Artinya gitu. Kenapa? Gini, mungkin Google minta hampir 10 syarat, mungkin saya memenuhi mungkin 6 atau 7. Wajar dong. Kenapa? Ya, toh saya juga nggak terlalu hebat juga gitu. Artinya apa? Kalau saya hebat, saya hanya sampai ke interview yang ketiga, Pak. Katanya waktu saya interview itu dia hanya 12 interview. Yang satu dengan orang Singapura, yang kedua dengan orang Malaysia, orang Australia, yang ketiga orang Jepang. Orang Jepang tuh ngomong ke saya, jawaban kamu tuh nggak benar katanya. Yang benar itu adalah seperti ini kata dia. Saya kecewa, ya nggak kecewa juga. Kenapa? Karena itu tadi hidup itu ada pilihan gitu. Mau kecewa, mau enggak ya terserah gitu. Nah, buat yang mahasiswa yang baru-baru join ini, saya lihat udah mulai banyak tuh 71 orang. Kalau kalian masa perjuangan, orang yang mensupport kamu itu hanya segini nih, 1 orang. Dunia ini adil, jawabannya seperti inilah kondisinya. Adil nggak adil, kamu harus siap. Kalau kamu lagi berjuang untuk mencapai cita-cita kamu, yang mensupport kamu itu hanya sendirian. Itu saya udah ngalamin. Tapi kalau kamu udah sukses, yang nyalapan nih, congratulations-nya siapa? Banyak sekali. Orang yang nggak kenal aja nih sahabat. Oke, selamat kamu udah sukses gitu. Okay. Nah, itu kenyataannya. Apakah kamu akan uring-uringan, oh dunia ini nggak adil, saya berjuang. Ya memang seperti itu, dan kamu harus siap gitu. Nah, prinsipnya 99 itu adalah kerja keras gitu. Kerja keras. Yang kedua apa? 1% itu ya doa, bantuan dari pasangan kita, rezeki kita. Setelah Anda melakukan banyak hal, masih nggak sukses, pakai prinsip yang ini. Jangan lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau begini, kita udah lakuin nih cara A, nggak berhasil, jangan pernah gunakan cara A lagi gitu. Harus ubah caranya, cara B, cara C atau yang lainnya. Prinsipnya seperti itu. Jangan pernah lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Baik. Oke, Pak Dendi, terima kasih. Oke, Kayaknya waktunya semakin habis. Iya, ini satu lagi nih Pak, untuk dipersingkat waktunya silakan langsung dijawab aja Pak ya. Jadi dari Pak Anton Wijaya juga, apa trik untuk mendapatkan sertifikat Pak? Untuk study hard-nya, mengingat waktu apakah harus English kita cukup handal seperti itu? Tips untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin Bapak sudah banyak gelar. Baik.
Gini, ITAL, saya ngambil ITAL, saya kontak nih yang menyadari, Pak, saya mau training ITIL. Oh ya, Bapak harus ikut tatap muka, Pak, bayarnya 10 juta dulu gitunya. Oh gitu, Pak ya? Iya katanya. Terus saya nggak mau opsi itu, saya ambil opsi lain. Saya cari di internet, ITIL sih apa sih caranya? Dia hanya butuh material sama ujian daftar. Jadi saya nggak ikut training, Pak. Nggak ikut training, kenapa? 10 juta sayang dong dibuangin gitu kan. Maksudnya kalau untuk mahasiswa, duitnya cari dari mana juga gitu. Jadi nggak ada duit kan. Jadi kita ambil sertifikat jika itu bisa diambil tanpa training tatap muka, artinya tanpa training dulu di lembaga training, udah langsung ambil training aja, coba langsung ambil cari bahan soal di internet banyak-banyaknya, ambil semuanya, ikutin, pelajari, lakukan. Ujian pertama gagal, ingat, jangan lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Mungkin cara belajarnya kita kurang bagus, sumber bahannya kurang bagus, materialnya yang kita ambil kurang bagus, cari yang lain, ikuti lagi gitu. Saya yang ITIL saya ngambilnya 1 kali ambil langsung lulus. Gitu Pak. Untuk yang PMP ada beberapa sertifikat, yang CCNA, MTCNA, MTCNA saya juga ambil 1 kali lulus, MCSA juga 1 kali lulus, CNA, CNP juga 1 kali lulus. Kenapa? Karena berhubungan tiap hari dengan saya. Ada beberapa sertifikat kayak PMP itu harus ada tatap muka, harus ada. Jadi nggak bisa. PMP itu adalah sertifikat yang paling berat yang pernah saya ambil. Harus ada tatap muka, setelah ada tatap muka harus ada pengalaman proyek 3 tahun. Setelah itu, apakah Anda bakal lulus? Tidak. Kenapa? Karena ada 3 kali. Setiap ambil ujian itu 150 US dollar. Gagal lagi, ulang lagi 150 US. Gagal lagi, akhirnya yang ketiga saya baru lulus. Makanya saya mengambil kesimpulan, kalau mau ambil sertifikat, ambil sertifikat yang tidak harus, bukan nggak harus, itu menentukan seberapa bersemangat Anda untuk mengambil sertifikatnya gitu. Itu Pak Dendi. Silakan, ada lagi nggak pertanyaan? Oke, mungkin sudah cukup Pak untuk mengingat waktu kita sangat terbatas ya. Jadi mungkin untuk lebih lanjut nanti boleh kita kontak person individual atau gimana nanti. Ya, kalau ada yang mau tanya lebih detail untuk konsultasi saya bersedia. Kenapa? Karena jadi bermanfaatlah untuk banyak orang. Saya akan bisa bantu. Terima kasih. Mungkin boleh share untuk CV-nya di kolom chat Zoom, Pak. Seperti itu. Nanti di ini aja Pak Dendi, nanti di info aja kalau email saya atau apa, siapa yang mau, atau kalau mau saya nanti ke Pak Edi Surya, kalau saya bersedia menjadi narasumber untuk tips dan trik cara mencari kerja yang efektif. Baik. Kalau ada yang berminat, silakan. Nanti mungkin Pak Edi Surya atau Pak Dendi yang bisa memfasilitasinya. Baik. Terima kasih Pak Hamni, dengan senang hati nanti kita jadwalin ya Pak ya. Terima kasih bantuannya, sukses selalu. Amin ya. Oke, terima kasih Pak Hamni atas pemaparan materi dan sharing ilmunya kepada para peserta sekalian. Selanjutnya untuk pembicara kedua kepada Bapak Bambang